Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan semifinal Liga Champions leg pertama antara Barcelona versus Inter Milan yang berakhir dengan hasil imbang 3-3. Dengan hasil akhir ini berarti di leg 2 nanti adalah bagaikan pertandingan final bagi dua tim ini karena salah satu tim harus bisa menang dalam waktu normal, yaitu dalam 90 menit, atau jika masih imbang, akan dilanjutkan ke babak extra time, dan kalaupun masih imbang, maka pemenang akan ditentukan melalui adu penalti. Dan seperti yang sama-sama kita pahami, bahwa dua tim ini adalah tim unggulan di Liga Champions musim ini. Maka itu wajar saja jika dua tim ini bisa lolos sampai ke babak semifinal. Tapi di pertandingan dini hari tadi terlihat para pemain Inter lebih fokus dalam bertahan dan hanya membangun serangan, yaitu counter attack pada saat mereka melihat ada pemain dari Barcelona yang berada di luar posisi mereka. Sedangkan Barcelona juga kita tahu adalah tim yang musim ini jauh lebih baiklah performanya, menjadi tim yang produktif. Pokoknya kalau ada tim lawan yang mencetak gol ke gawang Barcelona, maka dengan mudah mereka bisa menyamakan kedudukan, bahkan meraih keunggulan seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan sebelumnya di final Copa del Rey melawan Real Madrid yang mereka menang secara dramatis, padahal mereka sempat kena comeback kan, tapi ternyata mereka bisa menyamakan kedudukan, kemudian pertandingan lanjut ke extra time dan akhirnya mereka bisa meraih kemenangan. Sama juga di pertandingan dini hari tadi, karena Barcelona sempat tertinggal dengan skor 0-2. Tapi gila juga ini tim. Ternyata mereka masih bisa mendapatkan hasil imbang. Karena setelah mereka menyamakan kedudukan 2-2, Inter sempat unggul lagi 2-3. Tapi tetap saja tim ini bisa mencetak gol. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena tim ini punya front line atau lini depan yang tajam dan juga bermain secara efektif. Meskipun kita tahu juga bahwa Lewandowski tidak bisa bermain kan, karena dia cedera. Tapi kita lihat pemain-pemain lain yang dimainkan seperti Ferran Torres, Rafinha, dan tentunya wonderkid Lamine Yamal yang baru berusia 17 tahun loh. Pemain ini baru berusia 17 tahun, tapi dia telah bermain sebanyak 100 pertandingan bagi Barcelona di semua kompetisi, dan jika saya tidak salah dia telah mencetak 22 gol dan memberikan 33 assist. Ya jelas jika pemain ini tetap konsisten, maka kemungkinan besar atau dalam waktu dekat ini bisa saja dia mendapatkan penghargaan Ballon d'Or. Luar biasa memang. Dari jalannya pertandingan memang terlihat Inter Milan itu coba untuk mencuri start, karena baru beberapa detik mereka sudah merancang counter attack dan kelihatan bahwa Barcelona punya masalah di kedua sektor flank, artinya sektor sayap. Karena saya juga melihat bahwa Jules Koundé dan juga Gerard Martin, ya kalau nggak salah namanya ya, memang di menit-menit awal itu kelihatan selalu grogi ketika ada penyerangan dari para pemain Inter dan juga mereka sering out of position. Dan tampak jelas para pemain Inter menyerang terus-menerus dari sektor dua pemain tersebut, memanfaatkan kecepatan Di Marco dan juga tentunya Dumfries. Dumfries ini luar biasa permainannya, energinya luar biasa, dan ternyata dialah yang bisa memberikan assist kepada Thuram. Luar biasa juga gol dari Thuram itu ya, back flick. Dan pada saat Inter unggul ya, tentu itu masih menit-menit awal kan, baru juga 1 menit. Jadi saya juga yakin Barca pasti akan bisa menyamakan kedudukan, bahkan kemudian mereka mendapatkan peluang. Tapi yang saya kaget pada saat Inter tuh bisa unggul 0-2, wah ini kaget banget saya. 0-2 golnya juga bagus dari Dumfries, tendangan salto begitu. Tapi ternyata setelah 0-2 itu barulah Lamine Yamal ini beraksi. Karena susah banget bagi Lamine atau juga Rafinha untuk memberikan umpan secara akurat ke dalam kotak penalti pertahanan Inter, sebab para pemain Inter itu jika teman-teman hitung, lebih banyak pemain mereka itu yang berada di dalam kotak penalti pada saat Barcelona menyerang ya, karena itu taktik mereka di pertandingan dini hari tadi. Pokoknya bertahan, hanya menyerang, itu pun sesekali memanfaatkan counter attack. Yang penting jangan kemasukan gol lebih dulu, dan padahal mereka sudah unggul 0-2 loh. Tapi karena magis dari Lamine Yamal inilah kemudian Lamine bisa mencetak gol ya untuk memperkecil ketertinggalan. Luar biasa ini gol individu, dia melewati
Dua pemain, Thuram dan juga Mkhitaryan. Kemudian dia bisa mencetak gol yang indah. Pada saat 1-2, udahlah ini udah alarm ini. Bagi Inter memang tinggal menunggu waktu karena Barca mainnya udah gila. Ini Lamine Yamal ini dan Rafinha ini memang kelihatan ini dua pemain yang bermain sebagai inverted winger kan. Karena mereka bisa melakukan gocekan, kemudian shooting secara cepat, pengambilan keputusannya juga tidak lama, dan mereka adalah pemain-pemain yang pintar mencari ruang. Nah itu kuncinya. Maka itu kemudian Barca bisa menyamakan kedudukan ketika Pedri bisa mengirimkan umpan ke tiang. Ini luar biasa loh positioning Rafinha. Coba teman-teman lihat deh. Dia melakukan pergerakan tanpa bola, dia menyundul bola, dan di sana ada Torres yang bisa menyamakan kedudukan. Saya kira ini udah menyamakan kedudukan, udahlah. Ini jangan-jangan Barca yang unggul. Ya kan, karena kan sudah 2 sama nih, main juga di kandang mereka sendiri, walaupun bukan di Camp Nou kan. Tapi Inter ini memang berbahaya, setiap kali mereka counter attack ini yang berbahaya, meskipun kemudian Inter kembali mencetak gol dari corner. Kalau nggak salah tuh Hakan yang memberikan umpan dan Dumfries lagi bisa mencetak gol. Nah artinya Barca ini punya masalah pada saat mereka bertahan dari set piece. Tapi sebelumnya juga Hansi Flick sudah menarik keluar tuh Martin dan juga Jules Koundé, memainkan Eric Garcia dan juga Araujo. Kita tahu nih Eric dan Araujo ini dua pemain yang memang agresif, meskipun Eric secara kecepatan kurang baik, tapi paling tidak itulah yang coba dilakukan perubahan bagi Hansi Flick yang sebetulnya tidak berhasil juga, karena setiap kali Inter menyerang tuh mereka masih bisa membuka pertahanan dari Barcelona. Cuman para pemain Inter memang terlalu terburu-buru nih mengambil keputusan untuk shooting ataupun melepaskan crossing, sehingga beberapa kali center back dari Barca ini bisa melakukan blocking. Pau Kubarsi ini kan bagus ya, dan Pau Kubarsi kalau nggak salah bermain loh di Piala Dunia U17 lalu yang diselenggarakan di Indonesia, saya lupa ya, kalau nggak salah dia bermain tuh bagi Spanyol. Dan sebetulnya kan kita lihat tuh Barca tuh sudah menyerang total ya, bahkan Lamine Yamal tuh terkena mistar, tapi mereka sangat sulit untuk bisa menaklukkan Jan Sommer. Bagus ini Sommer permainannya. Menurut saya ini walaupun Dumfries yang mendapatkan penghargaan Man of the Match, tapi kalau bukan karena Sommer, udah bobol gawang dari Inter. Memang ini kiper bagus banget, gak salah lah Inter mengontrak dia kan. Kalau nggak salah sebelumnya dia di Munchen tuh, jadi pelapis dia, kiper pelapis di Munchen. Dan sebelumnya jika saya tidak salah di Munchen Gladbach dia, lupa saya, kalau nggak salah lama dia bermain di Bundesliga. Tapi kemudian Barca bisa mencetak gol. Ini juga skenario-nya cantik, ketika corner tuh masuk dilepas, dan di sana Rafinha shooting dan dianggap gol bunuh diri karena terkena Sommer. Ya ini tidak beruntung ya Sommer ya, tapi memang tinggal menunggu waktu saja Barcelona itu mencetak gol. Tapi kemudian tuh saya kira udah gol itu Mkhitaryan. Pada saat dia mendapatkan umpan, ini minimal banget loh. Ini sama seperti kejadian di pertandingan Arsenal lawan PSG pada saat Merino tuh sudah mencetak gol. Tapi kemudian dianulir karena ada semi-automated offside system. Nah di sini terlihat bahwa ujung sepatu dari Mkhitaryan yang dianggap offside. Tapi saya melihat ada jari-jari dari pemain Barca yang sebetulnya sama, sejajar dengan sepatu atau ujung sepatu dari Mkhitaryan, tapi tetap VAR menganggap bahwa sedikit lebih maju itu ujung sepatu dari Mkhitaryan. Akhirnya golnya dianulir, tapi tetap saja setiap counter dari Inter itu bagus. Tapi sayangnya Martinez tidak bermain sesuai formnya. Nah ini menjadi masalah bagi Inter, karena Martinez itu jika pada formnya tentu dia bisa lebih mengacaukan pertahanan dari Barca. Tapi karena Inter terus-menerus menyerang dari flank, ya gak ada target di depan yang bisa melakukan yang bisa memantulkan bola atau juga melakukan finishing, ya sulit juga bagi mereka untuk mencetak gol dari open play. Tapi kalau menurut saya ini adalah pertandingan final. Dini hari tadi luar biasa. Ada total 6 gol, ada gol dari set piece, ada gol secara open play, ada gol cantik dengan salto, ada gol individu juga dari Lamine Yamal. Ya tinggal sekarang di leg 2 ini, ya tinggal dua tim ini bisa mengawal juga lini pertahanan. Saya tidak pernah menyangka Inter akan bisa mencetak 3 gol ke gawang Barcelona, main di Barcelona, walaupun mereka memang adalah tim yang produktif juga musim ini pada saat sudah lolos ke babak 16 besar. Pada saat di fase Liga itu, kan mereka adalah tim yang paling sedikit mencetak gol, yang lolos langsung, yang 8 tim itu, hanya 11 gol. Tapi pada saat memasuki per-8 final, per-4 final, mereka menjadi tim yang produktif. Cuma ternyata pertahanan mereka juga bocor, seperti lawan Munchen dan juga di pertandingan dini hari tadi. Dan Barcelona memang bisa mencetak banyak gol, tapi jika mereka tidak bisa membenahi lini pertahanan mereka, terutama mengantisipasi serangan dari Inter dari kedua sektor sayap, maka bukan tidak mungkin mereka akan kebobolan lagi nanti pada saat bermain di kandang Inter. Memang kita tahu bahwa pertandingan ini masih 50-50, tapi saya masih feeling bahwa bisa saja Barcelona yang lolos ke final. Kalau dari pertandingan Arsenal lawan PSG,
kemungkinan PSG yang lolos ke final. Kalaupun finalnya PSG lawan Barca juga bagus. Kalaupun finalnya Arsenal lawan Inter juga bagus. Kalaupun finalnya PSG lawan Inter juga bagus. Tapi seandainya ada Madrid, tentu akan lebih seru. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.